Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Askranis Gaisani dengan NIM J0412231091 dari kelas BP2, jurusan Analisis Kimia, Sekolah Vokasi IPB. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai pentingnya teknologi polimer dalam kehidupan sehari-hari serta peran polimer dalam berbagai aspek kehidupan manusia untuk memenuhi tugas dari penerapan teknologi petrokimia dan polimer di industri. Nah, tanpa kita sadari bahwa hampir seluruh aktivitas yang kita lakukan itu tidak pernah luput dari yang namanya polimer. Mulai dari pakaian yang kita gunakan, makanan yang kita konsumsi, tempat tinggal yang kita huni, hingga tubuh manusia itu sendiri. Semuanya sangat berkaitan erat dengan yang namanya polimer. Apa sih polimer itu? Nah, polimer itu kan terdiri dari dua kata, yaitu poly dan mer. Poly itu artinya banyak dan mer artinya berbagai unit bagian kecil. Sehingga dengan demikian, polimer itu dapat didefinisikan sebagai senyawa yang tersusun dari berbagai unit kecil yang berulang, yang juga disebut dengan monomer. Sehingga nantinya akan membentuk rantai panjang yang disebut dengan polimer. Contoh daripada polimer yang sering kita temui antara lain ada plastik, karet, serat sintetis, serta berbagai bahan kemasan lainnya. Karena penyusun dari berbagai unit tadi itu saling berikatan dan juga memiliki sifat yang khas seperti kuat, fleksibel, ringan, dan juga dapat dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan manusia. Nah, kenapa sih harus poli dan mengapa tersusun dari banyak unit? Muncullah pertanyaan tersebut. Jawabannya adalah karena jumlah dan panjang rantai penyusunnya ini sangat mempengaruhi sifat suatu bahan. Semakin panjang dan juga teratur rantai polimer, maka material yang dihasilkan itu akan semakin kuat, tahan lama, dan juga stabil. Contohnya adalah helai benang. Helai benang ini kan sangat mudah putus. Namun, jika banyak benang disatukan dan dijalin, itu nantinya akan membentuk tali yang lebih kuat. Tali-tali ini apabila kita sambungkan lagi, akan membentuk yang namanya kain yang jauh lebih kuat daripada tali dan juga helai benang. Prinsip inilah yang juga berlaku pada polimer. Melalui teknologi polimer, para ilmuwan dapat mengatur struktur dan juga sifat polimer agar sesuai dengan kebutuhan tertentu, seperti elastis, tahan panas, tahan air, maupun tahan terhadap bahan kimia. Dalam kehidupan sehari-hari, peran polimer itu sangat banyak pada sandang, pangan, dan juga papan. Nah, pada sandang atau pakaian, banyak bahan tekstil yang terbuat dari polimer sintetis, seperti contohnya ada polyester, nilon, spandex, dan lain sebagainya. Nah, bahan-bahan ini dipilih karena bersifat ringan, tidak mudah kusut, elastis, serta lebih tahan lama dibandingkan dengan beberapa bahan alami seperti katun. Nah, pada pangan, polimer ini berperan penting loh dalam kemasan makanan. Contohnya adalah plastik dan juga styrofoam yang berperan atau berfungsi untuk melindungi makanan dari kontaminasi, menjaga kesegaran, serta memperpanjang umur simpan dari produk makanan tersebut. Sedangkan pada papan atau tempat tinggal, polimer itu dapat digunakan dalam bentuk pipa PVC, kemudian cat berbasis polimer, kemudian ada bahan isolasi listrik seperti juga pelapis bangunan, dan juga keunggulan daripada polimer-polimer tersebut itu nantinya akan eh, memperpanjang masa simpan dan juga lebih awet terhadap kerusakan maupun air gitu. Nah, menariknya, polimer ini tidak hanya terdapat di benda-benda yang tadi saya sebutkan, tetapi manusia juga tersusun atas polimer. Contohnya adalah protein, yang merupakan polimer dari asam amino, serta DNA yang merupakan polimer penyimpan informasi genetik. Selain itu ada karbohidrat seperti pati dan selulosa yang termasuk polimer alami. Hal ini menunjukkan bahwa polimer itu bukan hanya penting untuk industri, tetapi juga merupakan fondasi utama bagi kehidupan itu sendiri. Nah, teknologi polimer itu memiliki banyak peran besar dalam perkembangan industri modern. Dengan adanya teknologi ini, manusia dapat menghasilkan material yang lebih efisien, kuat, ringan, dan juga ekonomis. Contohnya dalam bidang kesehatan, polimer ini banyak digunakan dalam peralatan medis seperti alat infus, kateter, benang operasi, dan juga kemasan obat. Dalam bidang elektronik, polimer berfungsi sebagai isolator, kemudian juga dapat digunakan untuk pelindung komponen bagian dalam dari bahan elektronik tadi. Bahkan dalam bidang otomotif dan juga penerbangan, polimer dapat membantu mengurangi berat kendaraan sehingga meningkatkan efisiensi energi. Dengan demikian, teknologi polimer secara tidak langsung berkontribusi dalam meningkatkan kualitas hidup manusia.
Nah, namun demikian terdapat tantangan, dalam polimer itu sendiri, terutama terkait dengan limbahnya. Nah, limbah plastik ini seperti yang kita ketahui itu sangat sulit terdegradasi. Oleh karena itu, saat ini sedang banyak dikembangkan ke arah yang lebih ramah lingkungan, seperti pengembangan biopolimer, kemudian polimer biodegradable, serta teknologi daur ulang lainnya. Inovasi ini diharapkan dapat menyeimbangkan kebutuhan manusia dengan kelestarian lingkungan. Nah, dengan memahami pentingnya polimer, kita diharapkan dapat menggunakan dan juga mengelola material berbasis polimer secara lebih bijak dan bertanggung jawab. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.